Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Nah, tuh mau dapat kayak apa membuktikannya? Karena di akhir ringkas saja. Bapak sebut namanya angkat tangan. Udahlah. Jadi ini jalan Valentino Rossi. Ahmad, Ahmad Hairul, Aditya, Dika, Eka Aulianti Nur, Fikri Habibi, Hamidah, Intan, Irma Sapitri, Muhammad Irfan Maulana, Mahda Sipa. Mana Mahda? Keluar. Marfuah, Muzalia, Muhammad Hasanuddin, Muhammad Iqbal Maulidi. Lengkap semuanya. Yang kada turun, kita doakan mudahan kawat turun. Entah alasannya garing, doakan mudahan lekas sembuh. Nah, kemudian nih sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa. Khusus untuk hari ini, Bapak yang mimpin doanya. Lah, apa yang kita baca? Suratul Fatihah. Kenapa surah Fatihah? Karena surah Fatihah itu 5 kuriat lahu. Ikam hendak berniat apa dalam surah Fatihah? Ikam garing, nyatakan ampih. Surah Fatihah baca. Ikam sakit hati, mudah-mudahan berkat surah Fatihah apa yang ikam niatakan dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Sudah tenang? Sudah siap belajar? Siap? Materi hari ini judulnya tanda-tanda mensyukuri nikmat. Kelihatanlah di muka. Kemudian subjudul pembelajaran berbasis project based learning. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri apa yang diberikan. Semua orang mensyukuri apa yang diberikan. Cuma caranya bagaimana? Menikmati seadanya. Bisa dibilang syukur, bisa. Lah, misalnya Ujarikam tadi menikmati seadanya. Nah, ini kita masuk ke dalam materi inti. Syukur adalah rasa terima kasih dan penghargaan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam definisinya lah. Jadi apa aja yang diberikan Tuhan itu kita syukuri. Entah itu sehat, sakit, yalah, semua ujian hidup harus bersyukur lah. Bahkan orang yang selalu berzikir itu dinamakan orang yang bersyukur lah. Mana abdolnya nih? Orang garing minta kesembuhan lawan Tuhan. Nya garing nih, ya Allah sembuhkan mang ulun nih, nah lawas bana garing kada ampi-ampi. Lawan orang garing nang saikungnya berzikirnya la ilaha illallah alhamdulillah, la ilaha illallah alhamdulillah. Itu aja yang diucapnya. Kada deinya hendak minta ya Allah sembuhkan mang ulun. Nah, di antara dua orang nang garing ini nang mana nang abdal? Nang nomor 2 lah, nang walaupun inya garing inya ingat Tuhan. Yalah. Nah, itu nang abdal. Nah, kenapa inya kada meminta kesembuhan lawan Tuhan? Karena kesembuhan itu sudah ditentukan Tuhan. Inya memintakah kadakah bila sudah sampai waktunya diampihakan Tuhan. Kayak apa contohnya? Ikam pernah dapat rezeki nang kada disangka-sangka? Pernah. Nah, lawanannya mafhum muhalafahnya, orang nang pernah dapat rezeki nang kada disangka-sangka, orang itu pun pernah dapat musibah nang kada disangka-sangka. Pernah? Pernah, Kak? Yang namanya musibah, sesuatu yang menyakitkan hatinya. Entah itu hilang sandal, hilang duit. Lah, itu namanya musibah. Bila inya hilang sandal, sakit hati,
Nah, itu namanya musibah. Lah, pernah lah nang menyakitkan hati, putusi pacar bakal kajutan. Kita putus dia. Nah, lalu sakit hati. Nah, itu ngarannya musibah kah? Alhamdulillah kah? Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah terlepas daripada maksiat. Itu alhamdulillahnya. Alah, jangan bila putus cari lagi salah tuh. Jadi pesan Bapak jangan berpacaran. Bila inya berjalanan lawan lelakian, pas berjalan lawan tetamu Bapak nih. Kadu sama rawa Bapak. Lah. Kemudian lanjut ke ayatnya. Dalil tentang syukur itu ada di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Artinya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ulun pae dapat duit 1.000. Bersyukur ulun nih. Ulun sedekahkan duit 1.000 ke masjid lawan orang. Apakah duit 1.000 tadi itu bertambah? Dalam hakikatnya bertambah. Tapi dalam pandangan ikam duit tadi hilang. Lah, gimana bertambahnya Pak? Karena duit yang 1.000 tadi itu menghadangi ikam di dalam kubur. Ikam ini matikah kada kena? Mati lah. Nah, duit 1.000 tadi itu dilipat gandakan 10 kali. 10 kali lipat bila 1.000 berapa lipatannya? 1.000 kali 10, 10. Nah, 10.000 tadi itu bisa berlipat ganda lebih lagi. Misalnya ikam ikhlas benar, 1.000 tadi itu bisa 100.000. Ikhlas benar pulang, kada mengharap apa-apa, bisa sampai 1 juta. Lah, itu kena nang menghadang di dalam kubur. Lah, kenapa Pak harus di dalam kubur? Karena di dalam kubur itu orang sorangan-sorangan. Lah, mungkin karena materi berikutnya kita Bapak bawakan tentang apa itu ngerinya alam kubur. Lah, jadi di dalam kubur kemati nih. Seakan-akan ikam bangun dari mimpi. Pernah bermimpi? Mimpi nang kada kada nyaman. Pernah lah? Nah, mimpi nang kada nyaman, pas ta bangun, bapak luhan kah kada? Takutan kada? Nah, itu kena gambarannya di dalam kubur. Pas bangun dari imbah mati nih, bangun di dalam kubur. Nah, kayak apa keadaan di dalam kubur itu tergantung bawaan ikam waktu hidup. Bila ikam hidup ini ketujuh berbuat baik, nyaman di dalam kubur. Bila kada ketujuh berbuat baik, ular datangan. Macam-macam. Bahkan cacing itu 10 kilometer dari tempat ikam mati mencium. Di sana ada bangkainya si Anu. Datangnya. Lah, penciuman cacing itu lebih tajam. Belum lagi ular. Bapak nih tiga malam deh dinaiki ular di rumah. Cuma malam tadi kada kebanjiran rumah. Rumah kebanjiran, malam semalam ular. Biniku yang melihat malam semalamnya. Kalau malam tadi kada. Malam semalamnya. Jadi malam semalam aku, malam semalamnya biniku lah nang melihat ular lain ular tanah, ular tadung. Iya, cuma jangan dimatii bila ada ular di dalam rumah. Bila hendak memati ular keluar pada rumah. Lah, jangan dimati dalam rumah pokoknya. Ada yang tahu ayatnya? Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Jika ikam bersyukur aku tambah. Iyalah. Jika kada bersyukur, ajab Tuhan itu lebih pedih. Lain sakartum la ajidannakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Itu ayatnya lah. Kemudian hadisnya barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah. Nah, kita garis bawahi siapa manusia di dalam hadis tersebut. Ada yang tahu? Barang siapa kada bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Apakah manusia orang yang kita bari atau mama abah atau nabi? Di dalam konteks yang lain,
Orang nang kada bersyukur lawan manusia itu adalah orang nang kada bersyukur lawan nabi. Lah itu pemahamannya. Kenapa harus nabi? Karena dari nabi mengajarkan bagaimana kita bakti lawan mama abah. Bagaimana kita terima kasih lawan orang. Lah, jadi nang pantas disyukuri manusia itu adalah Nabi Muhammad. Lah, Nabi Muhammad dulu hanya yang lain. Pahamlah? Lanjut ke tanda-tanda mensyukuri nikmat. Rasa terima kasih dalam hati, mengakui setiap nikmat sebagai pemberian Allah. Nah, ini banyak manusia yang diberi nikmat cuma kada terima kasih, kada syukur. Iyalah, diberi duit 1.000 tukarakan ke sesuatu nang mubajir. Apa nang mubajir? Sesuatu nang Tuhan kada katuju, itu sifatnya mubajir. Duit 1.000 ikam tukarakan dum-duman, main. 1.000 tadi tuh Tuhan kada ridho lah, atau 1.000 nukar laduman. Laduman tahu laduman? Nang dicucul maladum. Iyalah, nah tuh laduman kadang. Nah tuh Tuhan kada katuju lah. Nah itu orang nang kada mensyukuri tanda-tanda Tuhan memberi nikmat lah. Kemudian menggunakan nikmat dengan benar. Menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Berterima kasih dengan perkataan mengucap rasa syukur dengan lisan seperti alhamdulillah. Ini sepaling kurang lah. Alhamdulillah itu sepaling kurang orang dapat nikmat mengucap alhamdulillah. Diberi duit, orang memberi nih, kamu ucap alhamdulillah. Nah itu sepaling rendah syukur dah, mengucap alhamdulillah. Apalagi kada berterima kasih. Bila kada berterima kasih itu termasuk orang nang tanda-tanda kada mensyukuri nikmat. Kemudian beramal saleh dan beribadah dengan ikhlas. Beramal saleh tahu? Berbuat baik lah. Kemudian beribadah, menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas. Kemudian menunaikan kewajiban ibadah sebagai wujud syukur atas nikmat yang diterima. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Paham? Paham kah ada? Bila inya paham semua, kita evaluasi. Bapak minta 2 kelompok perwakilan satu-satu lah. Kelompok ini anggaplah kelompok 1, ini kelompok 2. Untuk kelompok maju yang pertama kelompok 2, Iqbal Bapak persilahkan. Iqbal Bapak persilahkan. Jadi pertanyaannya bagaimana siswa dapat mengaplikasikan tanda-tanda mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pakai mic-nya. Tanda-tanda mensyukuri nikmat, Pak. Iya, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Maulidi dari kelompok 2. Ingin menjawab pertanyaan tanda-tanda mensyukuri nikmat di kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda mensyukuri nikmat di kehidupan sehari-hari adalah tidak banyak mengeluh. Kada membanding-bandingkan hidup diri sendiri dan hidup orang lain. Nah, oke. Itu jawaban dari kelompok 2 lah. Jadi ujar buhan kelompok 2, tanda syukur nikmat dalam kehidupan sehari-hari itu kada banyak mengeluh lah. Itu dah, pokoknya jangan mengeluh. Kelompok 1 sudah dapat jawabannya? Oke, persilakan maju. Samping. Jadi untuk kelompok 1, apa yang telah dipelajari tentang syukur? Nah, Bapak beri waktu untuk menjawab. Perkenalkan nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Nadila dari kelompok 1. Apa yang telah dipelajari tentang syukur?
Syukur yaitu cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari dan berterima kasih kepada yang telah memberi atas musibah yang ditimpa. Selain itu, bersyukur juga banyak, di antaranya mensyukuri yang telah diberikan dan menerima seperti dapatnya musibah, Pak. Nggih, menerima dengan lapang, dengan ikhlas. Terima kasih. Oke. Jadi Bapak ulang sedikit untuk jawabannya. Pertanyaannya apa yang dipelajari tentang syukur? Jadi ujar kelompok 1, syukur tadi itu misal diberi musibah kita dapat menerima dengan lapang dada. Nah, itulah refleksi kita tentang pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum kita menutup materi pada hari ini, Bapak simpulkan dulu. Jadi kesimpulan mensyukuri nikmat adalah kewajiban bagi setiap muslim lah. Dengan mensyukuri nikmat kita akan mendapatkan lebih banyak berkat dan berkah dalam hidup dan kehidupan lah. Itu kesimpulannya. Mari kita tutup, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kembali membaca doa surah Fatihah lah. Mudahan apa yang kita pelajari kita dapat hikmahnya kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hazihin niyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.